Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulai dalam rangka menjalankan perintahnya salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khotbah Jumat siang yang berkah ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita diberikan keberkahan, diberikan nikmat yang banyak, dan mudahnya hati ini untuk menjalankan semua hal yang baik. Kebaikan-kebaikan hati inilah yang bisa menjadi penopang kebahagiaan kita kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Hadirin, hati adalah corak utama, penopang utama dari semua kebaikan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini sangat terkenal, bahwa dalam tubuh kita, dalam jasad kita ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Sebaliknya jika jasad itu buruk, daging itu buruk atau rusak, maka semua akan rusak. Allah wal qalbu, itulah qalbu. Yang makna qalbu ini ada dua hal yang bisa kita nikmati. Pertama, qalbu secara ma'nawi jasadiyah lebih cenderung kepada jantung. Kita tahu bahwa jantung adalah organ yang sangat penting dalam tubuh manusia, yang akan memompa darah, kemudian menjadikan manusia bisa berinteraksi, tubuhnya bisa sehat. Yang kedua maknanya hati. Qalbu adalah hati yang kita pahami bahwa tempatnya kebaikan, termasuk tempatnya niat dan tempat hidayah ada dalam hati. Maka inilah makna hadis yang kedua, bahwa hati tempatnya berlabuh hidayah, tempatnya berlabuh niat, di sanalah ujung tombak kebaikan semua manusia. Jika hatinya baik, maka seluruh aktivitasnya akan baik, sebagaimana jantung yang bisa menjadi indikator sehatnya jiwa seseorang, sehatnya seseorang dengan jantung yang sehat, maka qalbu pun demikian. Maka mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita agar tetap bersih, sehingga bisa menjadi penopang kebahagiaan kita kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap manusia pasti membutuhkan memerlukan kebahagiaan dan bahkan berharap bisa berbahagia atau bahagia selamanya. Hanya saja bahagia yang seringkali dipahami oleh kita lebih cenderung kepada hedonis, materialis, yang diukur dengan benda, dengan banyaknya uang, tingginya jabatan, banyak deposito. Yang bahagia semacam ini yang seringkali salah arti. Maka pakar psikologi mengatakan bahwa bahagia jadi adalah ketika energi positif itu besar dan kecilnya energi negatif. Kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan diri dan jiwanya karena hati yang bersih ditopang oleh kondisi jiwa psikologis yang sehat. Itulah bahagia yang sederhana dalam perspektif ilmu psikologi. Maka mudah-mudahan sekali lagi hadirin kita bisa mengendalikan hati kita agar tetap bersih, bisa sehat, sehingga kita bisa berbahagia. Maka ada sebutan yang dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara dengan qalbun salim. Hati yang selamat adalah hati yang bersih, yang dicirikan nanti mengingat Allah dengan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, yang akan menjadikan kebahagiaan nanti sampai di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 6 hal minimal yang perlu kita lakukan dalam rangka menjaga agar hati ini tetap bersih, hati ini tetap sehat,
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran 134 dan 135. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam rangka menjaga hati agar tetap sehat dan bersih, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra, itu menjadi orang yang peduli kepada lingkungan, peduli pada diri sendiri dan kebaikan. Yunfikuna fi sarra'i wad dharra adalah kemampuan kita untuk mau berbagi. Hitop ayat ini tentu tentang maliyah, tetapi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang baik adalah dia menjaga tetap komitmen untuk berbagi dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, wal kaziminal ghadab, hati yang bersih itu dicirikan dengan kemampuannya mengendalikan emosi. Karena orang yang emosi biasanya lepas kontrol, ketika punya masalah lebih cenderung melampiaskan hal negatif. Demikian pula ketika tidak mampu menahan emosi, gerak tubuhnya, lisannya, pikirannya, perasaan pun negatif. Maka hati yang bersih, ciri keduanya adalah mampu menahan emosi, mengendalikan emosi. Yang ketiga, walafina aninas, hati yang bersih, hati yang sehat adalah tidak ada dendam di dalamnya. Apapun masalah dengan orang lain, dia maafkan sehingga hilanglah dendam dari dalam dirinya. Walafina aninas mencirikan orang yang pandai memaafkan orang lain, menghilangkan semua kerak-kerak dari hal negatif dalam tubuhnya, menghilangkan sifat negatif sehingga tidak ada dendam. Itu ciri yang ketiga dari hati yang bersih, cerminan orang yang bertakwa. Yang keempat, yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang suka berbuat baik. Maka ciri yang keempat dari orang yang bertakwa dan tentu memiliki hati yang bersih dan sehat adalah dia cenderung kepada kebaikan, tidak suka pada keburukan. Dimanapun berada, kapanpun, kecenderungan untuk berbuat baik itu ada dalam hatinya, karena cerminan dari hati yang sehat tadi. Yang kelima, di surat Al-Imran 135-nya, zakarullah, orang yang sehat hatinya, bersih jiwanya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir sangat besar peranan dalam kehidupan kita. Maka zikirlah yang bisa membuat hati menjadi tenang, zikirlah membuat orang menjadi lurus. Ketenangan jiwanya itulah yang menjadikan dia orang yang bersangkutan menjadi orang yang sehat dan bisa menapaki kehidupan dengan baik. Dan yang keenam, hadirin rahimakumullah, ciri orang yang sehat hatinya dan jiwanya adalah fastaghfiru, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 6 hal ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjaga hati kita agar bisa bahagia kita hidup di dunia. Modal pertama adalah kita peduli pada orang lain dan lingkungan, menjadikan kita diterima di masyarakat dimanapun kita berada, siapapun kita dari manapun. Yang kedua adalah mereka orang-orang sama bisa menahan emosinya, wal kaziminal ghadab, tidak terjebak dalam emosi bawah sadarnya, tidak melampiaskan emosi berlebihan. Itu ciri yang kedua dari hati yang sehat tentu saja. Dan yang ketiga adalah jiwa yang tidak ada dendam, wal afina aninas, hilangkan semua dendam yang ada dalam hatinya. Tentu ini tidak mudah, tetapi itulah hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menjaga kesehatan hati agar kita bisa bahagia kehidupan dunia dan tentu saja nanti di akhirat. Yang keempat adalah orang yang suka berbaik, yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang yang suka berbaik. Dan cerminan ini, berbuat baik ini cerminan dari hati yang bersih, jiwa yang kokoh, lurus dalam pikiran, maka lurus pula dalam perilaku dan tindakan. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga agar hati kita tetap bersih adalah zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa kesempatan, apapun kesempatannya, zikir itu bisa dilantunkan baik dalam lisan maupun dalam hati. Dan yang keenam, hadir yang sangat penting adalah berzikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita kurang bisa peduli pada orang lain, mungkin kita belum bisa menahan emosi, mungkin kita belum bisa maafkan orang lain, mungkin kita belum bisa berbuat baik maksimal, mungkin kita juga kurang berzikir. Maka langkah terakhirnya perbanyak istighfar, karena istighfarlah yang bisa menjadi penolong bagi kita, wasilah Allah beri pertolongan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa dengan hati yang bersih, hati yang lurus akan menjadi modal besar kita bahagia dunia dan tentu saja bahagia di akhirat. Agar kita bisa bahagia dunia, maka mari tingkatkan kepedulian kita
Kemudian mari jaga agar emosi kita tidak meledak dan tidak melampiaskan hal negatif. Maka mari jadikan hati kita menjadi pemaaf, tidak ada dendam dalam diri kita dan tubuh dalam kehidupan kita. Kemudian mari jadilah orang yang suka berbuat kebaikan dan tinggal hidup bersama orang yang baik agar kita bisa berbuat baik pula. Kemudian yang kelima adalah mari perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang sudah sering kita dan masuk kita baca. Mudah-mudahan dengan zikir itu hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bersih, dan terakhir perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridha, dimudahkan kita untuk bisa melakukan 6 hal tadi yang ada dalam Quran surat Ali Imran 134 dan 135 sehingga kita bisa sama-sama berbahagia di kehidupan dunia dan akhirat. Aqulu qauli hada wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah berikan kita keberkahan, hati yang selalu sehat sehingga bisa berakhir kebahagiaan di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa rasulana 'alan nabi ya jama'a sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar.